That's two today. Honey, Yeah. when are you gonna help me? Halo guys, kembali lagi bersama Lawman Project. Akan membahas ringkasan alur cerita dari film yang berjudul Law Abiding Citizen. Film keluaran tahun 2009 yang dibintangi aktor utama Gerard Butler sebagai Clyde dan Jamie Foxx sebagai Nick. Film Law Abiding Citizen berkisah tentang pembantaian terhadap keluarga Clyde Shelton, istri dan anaknya dibunuh secara sadis. Dua pelaku pembunuhan itu, Clarence Darby dan Rupert Ames, akhirnya dibawa ke meja hijau. Darby adalah pelaku utama yang menikam pisau ke tubuh korban dan Ames berperan sebagai pembantu yang turut serta. Kasus ini ditangani oleh jaksa penuntut umum yang sedang naik daun, Nick Rice, yang diperankan oleh aktor Jamie Foxx. Yuk langsung saja simak ringkasan alur cerita dari film Law Abiding Citizen. Oh iya, sebelumnya jangan lupa di subscribe ya guys. Malam itu, Clyde dan anaknya sedang berbincang santai bersama. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dan istri Clyde menyuruh untuk membukakannya. Keluarga Clyde sedang diserang dan dirampok oleh dua orang, Darby dan Ames. Tak disangka, Darby menusuk Clyde dan istrinya. Tak luput dari aksi keji Darby, anak Clyde pun juga dibunuhnya. Beberapa tahun berselang, jaksa penuntut umum Nick sedang menyiapkan materi sidang dan menemui Clyde yang masih hidup. Clyde meminta tolong agar kedua tersangka dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. Dan Nick menampung sarannya. Yang di sana terdapat tersangka Darby dan Ames. Ya, betul mereka sudah ditangkap dan dipenjara dan menanti putusan sidang. Setelah dari sidang, rupanya aktor utama pembunuhan Darby dibebaskan dan Ames dihukum mati. Sangat tidak masuk akal ya guys. Rupanya pengacara dan hakim saat itu sudah disuap uang dari hasil rampok dan akhirnya Darby dibebaskan. Dan Clyde melihatnya dari kejauhan. Hari di mana Ames dihukum mati. Ames tampak pasrah padahal ia tidak membunuh keluarga Clyde. Dan akhirnya Ames disuntik mati. I didn't kill those people. Akan tetapi, efek yang dihasilkan di luar dugaan ya guys. Di dalam obat suntik mati terdapat pesan yang misterius. Rupanya, ada yang menyabotase suntikan tersebut. Pihak polisi akhirnya mulai mencari Darby untuk dimintai keterangan. Akan tetapi, Darby mendapat telepon dari seseorang dan menyuruhnya untuk pergi. Darby pun berhasil kabur dan menemui seorang polisi. Tak disangka, seorang polisi tersebut ialah Clyde, dan Clyde menaruh obat bius pada senjata Darby, dan Darby pun pingsan. Akan tetapi, mata Darby tetap sadar dan membawanya ke gudang. Pembalasan dendam pun dimulai dengan cara yang sangat sadis. Waduh. I didn't want you to miss anything. Now they get to watch you suffer. Setelahnya, Clyde pun pergi. Singkat cerita, mayat Darby ditemukan dengan cara yang mengenaskan, dan Nick akan menangkap Clyde, pelaku tunggal.
dan ditangkap di rumahnya dalam keadaan telanjang. Clyde diinterogasi dan dia tidak mengakuinya. Dan rekan Nick menyarankan untuk ditahan sementara hingga masuk dalam pra-persidangan. Clyde meminta kasur spring bed di penjaranya sebagai permintaan membukakan kasus Derby. Persidangan pun dimulai. Tak disangka, Clyde sebenarnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. Akan tetapi, Clyde menghina hakim bahwa birokrasi di kota ini sangat bobrok. Clyde pun langsung ditahan. Nick menanyakan apa yang terjadi di persidangan. Clyde pun bungkam, dan pihak kepolisian mendapatkan kabar bahwa mantan pengacara Derby telah menghilang beberapa hari lalu, dan Nick menanyakan hal tersebut kepada Clyde. Akan tetapi, Clyde meminta satu permintaan untuk diberikan makanan mewah dan datang tepat pada waktunya. Dan akhirnya, Nick datang telat sekali beberapa menit. Lalu Clyde memberikan sebuah kode koordinat. 7 minutes, 4 seconds north. Nick bergegas mencari pengacara tersebut dan berhasil menemukannya yang sudah terkubur di dalam peti. Di saat bersamaan, Clyde menusuk rekan di dalam penjaranya hingga tewas. I need a shower already. Tabung oksigen yang di dalam pengacara Derby telah disetting. Jika mereka telat, maka akan mati. Clyde tentu saja telah mempermainkan mereka ya guys. Lalu Clyde dipindahkan ke tahanan paling tersembunyi dan di bawah tanah ya guys. Ia sendirian. Singkat cerita, Nick menemui hakim tertinggi dan menceritakan apa yang terjadi. Tak disangka, hakim tewas akibat handphonenya yang meleduk ya guys. Rupanya ada yang menyabotase HP-nya. Kejadian kematian secara urutan ya, mulai dari Derby, pengacara Derby, dan hakim tertinggi. Dalam kasus ini, Nick sebenarnya meminta hakim untuk menghukum mati Derby, akan tetapi permintaan tertolak. Nick meminta kejelasan tentang terbunuhnya semuanya. Akan tetapi, Clyde tidak mengakuinya, karena ia beralasan berada di dalam penjara. Tentu ini sangat membingungkan. Clyde mengancam, besok jam 6 pagi akan ada yang terbunuh lagi. Lalu Nick dan rekan-rekannya berkumpul di kantor agar bisa saling melindungi. Mereka begadang. Hingga keesokannya, jam 6 tidak terjadi apa-apa. Lalu rekan Nick pulang menuju parkiran. Tak disangka, yang terjadi ialah Ready for that. semua yang ada di mobil meledak dan tewas. Sangat mengenaskan. Dan Nick menemukan sesuatu di lokasi. So let me get this straight. Up and he's still killing people? Lalu ia menemui wali kota dan membicarakan kekacauan ini. Wali kota pun marah. Singkat cerita, Nick menemui Clyde kembali. Dan Nick sangat marah dan memukulnya. Dan Clyde berpesan bahwa ini baru awal. Lalu Clyde dikembalikan. Di sisi lain, Nick dan kawan-kawan menghadiri makam rekannya yang terkena bom. Setelah pulang, mereka menuju perjalanan. Hal terjadi di luar dugaan. Serangan robot penembak borbardir rekan Nick dan akhirnya tewas.
Dan kembali lagi, Nick menemui wali kota. Dan wali kota mengangkat Nick menjadi hakim tertinggi, mengingat kursi tersebut kosong, agar Nick lebih lagi mengungkap kasus ini. Nick mencoba melacak pembelian senjata dalam 5 tahun terakhir. Tak disangka, ada seorang yang membeli banyak senjata dan alamat tersebut berada di suatu tempat. Dan Nick mendatanginya. Nick dan rekannya menemukan alamat tersebut berada di sebuah gudang dan masuk untuk memeriksanya. Di dalam gudang tersebut sangat lengkap, fasilitas mulai dari mobil, baju, dan lain-lain. Nick dan rekannya memasuki sebuah lorong dan tak disangka tangga tersebut mengarah pada penjara Clyde. Wow. Jadi guys, Clyde ini sudah merencanakan hal ini beberapa tahun. Dia sebelumnya menggali dan menyambungkan penjaranya ke sebuah gudang untuk melancarkan serangannya. Ya benar, Clyde tidak ada di penjara. Ia berada di gedung wali kota dan menyamar sebagai cleaning service. Step right there, sir. Let's see your ID, please. Something going on tonight? She with you? You sure? Nick rupanya sudah menduga dan bergegas untuk segera ke sana. Better be safe and sorry, right? Clyde memasang sebuah bom di sana, karena di sana akan ada pertemuan para pejabat pemerintahan. Lalu ia pergi kembali. For him, IDs, please. What's going on in here tonight? Nick kembali mencari Clyde. That's the fifth. Tak disangka, ia dan rekannya menemukan sebuah bom dan berhasil membawanya pergi. Singkat cerita, Clyde telah kembali ke penjaranya sambil memantau lewat CCTV. Akan tetapi, Nick berada di sana dan mengingatkan agar untuk bertobat dan mengakui perbuatannya. Rupanya, Clyde tidak mengetahui bahwa Nick sudah tahu semuanya. Clyde menolak dan akan menghancurkan kota ini. Lalu ia menekan sebuah handphone. Ialah alat pemicu peledak. Lalu Nick pergi dan mengunci penjara tersebut. Clyde mendengar sesuatu. Nick memindahkan bomnya ke penjara. Sangat tragis ya guys, pembalasan dendam yang gagal. Sekian review cerita dari film Law Abiding Citizen. Gimana guys? Tulis di kolom komentar ya mengenai film ini. Sekian review dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.